Selamat siang, Bapak Ibu Panitia Pemilihan Tingkat Nagari yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kami dari Panitia Pemilihan Penghulu serta Tingkat Kabupaten akan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan tahapan penetapan DPS Daftar Pemilih Sementara Pilpana 2022. Kita juga nanti akan membahas tentang pengumuman DPS, lalu perbaikan DPS, dan terakhir kita akan memberikan penjelasan terkait dengan pencatatan daftar pemilih tambahan atau DPTB serta penetapan DPTB. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu tingkat kabupaten, ya, bahwa pada tahapan pendataan pemilih tanggal 13 Januari atau hari Jumat yang lalu adalah hari terakhir di mana Panitia Pemilihan di Nagori melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih menjadi DPS. Artinya proses penyusunan DPS Pilpana sudah selesai dan selanjutnya sesuai dengan jadwal bahwa dilanjutkan dengan kegiatan penetapan DPS yang akan dilaksanakan nanti pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Setelah itu, setelah DPS ditetapkan, dilanjutkan dengan tahapan pengumuman DPS, di mana DPS nanti akan ditempelkan di tempat-tempat umum supaya memberi kesempatan bagi warga untuk secara aktif mengecek nama mereka ada atau tidak dalam DPS. Ya, pengumuman DPS ini akan dilaksanakan selama 3 hari kerja, yaitu hari Selasa dan berakhir pada hari Kamis 17 sampai 19 Januari. Setelah DPS diumumkan, maka diberikan peluang, ya, diberikan peluang untuk memperbaiki DPS, ya, yaitu di dalam tahapan kegiatan pencatatan perbaikan DPS yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 20 sampai 24 Januari. Pada saat yang bersamaan, dalam tahapan pencatatan perbaikan DPS, pada saat yang bersamaan juga disediakan kesempatan bagi warga yang namanya tidak tercatat dalam DPS Pilpana, ya, bagi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilpana, namun namanya tidak tercatat dalam DPS, diberikan kesempatan supaya namanya dicatat dalam daftar pemilih tambahan yang akan Bapak Ibu laksanakan tahapannya pada tanggal 20 sampai dengan 24 Januari. Ya, jadi bersamaan antara pencatatan perbaikan DPS bersamaan waktunya paralel dengan kegiatan pencatatan data pemilih tambahan dalam DPTB. Dan terakhir adalah penetapan dan pengumuman DPTB, ya. Jadi penetapan daftar pemilih tambahan itu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari. Ya, sekali lagi kami sampaikan, penetapan daftar pemilih tambahan itu dilaksanakan tanggal 25 Januari dan selanjutnya diikuti dengan pengumuman daftar pemilih tambahan di tempat-tempat umum selama 3 hari dan seterusnya, yaitu 25 sampai 27 Januari 2023. Itulah yang akan kita bahas Bapak Ibu Panitia sekalian. Hal-hal apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di lapangan sesuai dengan nagori masing-masing. Baik, di tahap yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan penetapan daftar pemilih sementara Pilpana, ya, atau DPS. Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa mengikuti juknis, ya, terkait dengan daftar pemilih sementara di huruf C halaman 9, ya. Di halaman 9 di situ kita sudah membahas tentang daftar pemilih sementara atau DPS. Nah, terkait dengan penetapan daftar pemilih sementara atau penetapan DPS, maka kita akan mulai start dari poin 7, ya, halaman 10. Nah, ini penting untuk kami beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama, panitia pemilihan itu melakukan penyusunan DPS berdasarkan pengelompokan huta, ya. Jadi DPS lembar DPS itu disusun dikelompokkan berdasarkan huta dan sekali lagi kami tegaskan tidak ada batasan jumlah maksimal atau minimal jumlah pemilih dalam satu TPS, ya, dalam satu huta. Artinya berapapun jumlah pemilih di satu huta tersebut,
mereka dikelompokkan menjadi satu TPS. Selanjutnya Bapak Ibu, di angka 8, penyusunan DPS menggunakan formulir DPS, yaitu menggunakan model B1 ya. Ini dia kertas kerja DPS Pilpana. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan huta ya. Jadi masing-masing huta nanti akan memiliki kelompok DPS-nya masing-masing. Nanti selanjutnya di angka 9, panitia pemilihan wajib memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPS sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Ya, ini untuk menegaskan kembali bahwa panitia pemilihan di Nagori sepenuhnya harus memiliki keyakinan bahwa nama-nama warga yang ditetapkan sebagai pemilih dalam DPS itu sudah sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih Pilpana. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di angka 10, ya, DPS yang telah disusun, ya, DPS yang telah disusun selanjutnya ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam sebuah rapat pleno yang selanjutnya hasil penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara penetapan DPS menggunakan kertas kerja model B2. Jadi tanggal 16 Januari 2023 sembari Bapak Ibu panitia melakukan proses ya pada tahapan pencalonan ya secara paralel pada tahapan pencalonan Panghulu, Bapak Ibu juga saat yang bersamaan melakukan tahapan penelitian keabsahan dan klarifikasi berkas. Secara paralel di minggu yang sama, di hari yang sama, terkait dengan pendataan pemilih, Bapak Ibu melakukan kegiatan penetapan DPS menggunakan kertas kerja model B2 ya. Menggunakan kertas kerja menggunakan model B2 itu ada di halaman 64 ya, lampiran juknis kita. Ini dia model B2. Disinilah nanti kertas kerja Bapak Ibu menuangkan apa dan bagaimana jumlah pemilih yang Bapak Ibu susun dalam DPS yang dikelompokkan berdasarkan huta. Jadi nanti silahkan dituangkan hasil rapat pleno penetapan DPS dalam kertas kerja model B2 ya. Seperti ini isinya, jadi silakan diisi. Nanti pada kolom ini nanti diuraikan untuk masing-masing huta ya, berapa jumlah laki-laki ya, berapa jumlah perempuan, lalu berapa total untuk huta tersebut. Begitulah seterusnya untuk masing-masing huta. Lalu nanti akan dilakukan penghitungan total untuk seluruh untuk satu Nagori ya. Berapa total jumlah pemilih dalam DPS-nya ya. Lalu selanjutnya angka total jumlah pemilih ditulis dalam huruf. Perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu ya. Di sini juga Bapak Ibu akan mengisi isian ya di dalam kertas kerja model B2 ini. Nanti ada berisi kesepakatan supaya dokumen DPS ya, blanko B1 ya, itu dibuatkan salinannya, difotokopi, diperbanyak untuk diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu mulai tanggal ya sesuai dengan jadwal. Jadi pengumuman itu dimulai tanggal 17 sampai dengan 19 ya. Jadi nanti pengisian kertas kerja tadi itu melihat jadwal ya. Lalu berisi juga kesepakatan bahwa masukan dan tanggapan terhadap DPS dari masyarakat disampaikan kepada panitia selama 3 hari sejak DPS ditetapkan. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan penetapan DPS dengan mengerjakan kertas kerja model B2. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan penetapan DPS akan Bapak Ibu laksanakan pada tanggal 16 Januari dengan melakukan menuangkan penetapan DPS dalam kertas kerja model B2. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pengumuman DPS. Jadi setelah DPS ditetapkan, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan pengumuman DPS selama 3 hari dari tanggal 17 sampai 19 Januari. Apa dan bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan pada saat itu ya, kita uraikan pada angka 11 ini. Setelah ditetapkan, panitia pemilihan menyusun pengumuman DPS ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuatkan pengumuman DPS ya dengan menggunakan model B3 serta dilampirkan salinan DPS ya, yaitu
B1, model B1 itu menjadi lampiran daripada pengumuman DPS untuk diumumkan dan ditempelkan di beberapa tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tentu ditempelkan DPS per huta per TPS itu sesuai dengan hutanya masing-masing, ya. Jadi jangka waktu pengumuman DPS adalah selama 3 hari, ya. Jadi kita mengharapkan dengan pengumuman DPS ini masyarakat secara aktif mengecek hak pilih mereka, ya. Jadi supaya tidak selamanya, ya, tidak dibebankan pencatatan hak warga untuk memilih, tidak melulu dibebankan kepada panitia nagori, tetapi turut mengikut sertakan keaktifan warga yang ada di huta tersebut, yang ada di nagori tersebut untuk mengecek ada atau tidak nama mereka, ya, sehingga peluang bagi warga untuk tercatat namanya dalam daftar pemilih Pilpana itu semakin besar sepanjang warga tersebut memenuhi syarat, ya, 5 syarat pemilih dalam Pilpana, pemilihan panglus serentak, ya. Jadi kertas kerja yang akan Bapak Ibu kerjakan terkait dengan tahapan pengumuman DPS itu ialah menggunakan lampiran model B3, ya. Menggunakan lampiran model B3, ya, inilah dia kertas kerja berupa pengumuman DPS, ya. Jadi hasil rapat pleno penetapan itu dituangkan kembali dalam pengumuman ini, ya, di angka 1 ini, ya. Lalu Bapak Ibu dalam pengumuman ini memberikan informasi, ya, dalam angka 2, apa informasinya, ya? Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman DPS, pemilih dan atau anggota keluarga dapat menghubungi panitia pemilihan untuk mengajukan usul perbaikan, ya, mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya yang dibuktikan dengan fotokopi KTP atau fotokopi KK atau akta lahir, ijazah dan sebagainya, ya. Tahapan perbaikan DPS, ya. Jadi setelah pengumuman, apabila kita lihat jadwal ini, ya, jadi diberikan kesempatan warga itu melaporkan perbaikan DPS itu setelah setelah selesainya masa pengumuman DPS. Jadi pencatatan perbaikan DPS, ya, Bapak Ibu panitia melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan dari masyarakat itu dimulai dari tanggal 20 dan berakhir tanggal 24. Apa-apa saja perbaikan DPS ini Bapak Ibu sekalian, ya. Perbaikan DPS ini, ya. Jadi masyarakat itu, ya, kita berikan kesempatan untuk memberikan perbaikan, ya. Apabila ada nama yang tercantum dalam DPS yang perlu untuk diperbaiki. Contohnya apa saja, ya? Contohnya, ya, poin A, pemilih yang terdaftar dalam DPS sudah meninggal dunia, ya. Jadi kalau ada warga yang melaporkan, menginformasikan kepada Bapak Ibu panitia bahwa nama yang tercatat dalam DPS itu ternyata sudah meninggal dunia, nah, maka Bapak Ibu boleh menghapus nama yang sudah meninggal dunia itu sepanjang Bapak Ibu meminta bukti berupa fotokopi akta atau surat keterangan kematian, baik apakah dari Dinas Dukcapil ataupun surat kuning dari kantor Panggulu, ya. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu mencoret satu nama dalam DPS, Bapak Ibu harus punya dasar, ya, berupa apa? Kalau dia meninggal, ada diserahkan, Bapak Ibu pegang fotokopi akta atau surat keterangan kematian. Selanjutnya, contoh-contoh perbaikan, ya. Ya. Pemilih yang terdaftar dalam DPS tidak lagi berdomisili di nagori tersebut yang dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan pindah atau KTP luar negeri. Bisa saja karena sedikitnya informasi yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu mungkin merasa nama yang bersangkutan itu masih memiliki KTP KK nagori setempat, tapi ternyata anggota keluarganya memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang bersangkutan ternyata sudah pindah, sudah punya KTP KK luar nagori. Nah, Bapak Ibu boleh mencoret namanya itu sepanjang Bapak Ibu memegang meminta, ya, dan menyimpan, mengarsipkan fotokopi surat keterangan pindah atau KTP luar nagori dari nama bersangkutan yang dicoret dari DPS. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya, yang C, pemilih yang terdaftar dalam DPS mengalami gangguan jiwa atau ingatan.
Ya, bisa saja Bapak Ibu merasa bahwa seorang warga itu masih dalam keadaan sehat sehingga namanya dimasukkan dalam DPS. Namun begitu diumumkan, ternyata ada warga yang melapor memberikan informasi bahwa warga tersebut sudah sedang mengalami gangguan jiwa ingatan. Maka Bapak Ibu dapat mencoret yang bersangkutan yang hilang ingatan itu sepanjang Bapak Ibu menerima bukti berupa fotokopi surat kesehatan jiwa dari instansi yang berwenang, ya. Selanjutnya, perbaikan atau pencoretan nama dari DPS, ya, dengan kondisi pemilih yang terdaftar dalam DPS telah menjadi anggota TNI Polri. Ya, bisa jadi setelah diumumkan ternyata nama seorang warga yang Bapak Ibu masukkan namanya dalam DPS ternyata sudah menjadi anggota TNI Polri berdasarkan informasi dari warga atau dari keluarganya, ya. Maka nama pemilih yang sudah menjadi anggota TNI Polri itu wajib Bapak Ibu hapus sepanjang dibuktikan dengan fotokopi kartu anggota TNI Polri, ya. Begitu juga yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah apabila terdapat pemilih yang terdaftar ganda dalam DPS, ya. Bapak Ibu boleh menghapus nama dari orang yang sama, ya. Nama dari orang yang sama di mana namanya 2 kali muncul dalam DPS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam angka 3 ini juga dijelaskan, dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud di atas tadi, Bapak Ibu terima, maka panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS dengan memberikan catatan dalam kolom keterangan dan dibubuhi paraf ketua panitia pemilihan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini contohnya, ya. Contohnya tadi ini di DPS model B1, ya. Nah, apabila nanti ada di nomor urut berapa, ya, ternyata nama yang bersangkutan itu sudah meninggal, maka di kolom keterangan di kolom 10 inilah Bapak Ibu membuat keterangan meninggal, ya, di kolom sesuai dengan nomor urutnya. Atau dibuat keterangan sudah pindah KTP ke luar negeri, atau sudah menjadi anggota TNI Polri, atau pemilih ganda, ya. Jadi pada kolom ke-10 inilah setiap nama yang Bapak Ibu coret, ya, karena ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan informasi dari warga. Nah, pada kolom 10 inilah Bapak Ibu catatkan, ya. Namanya dicoret, lalu pada kolom keterangan dicatatkan apa yang menjadi penyebab yang bersangkutan, nama yang bersangkutan dicoret. Lalu diberi paraf, ya, supaya setiap pencoretan dan pemberian keterangan itu benar-benar diketahui oleh ketua panitia pemilihan. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, pada kolom 4 ini, apabila setelah dilakukan perbaikan dan terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam DPS sebelum dan sesudah perbaikan, maka jumlah pemilih DPS yang digunakan sebagai dasar penyusunan DPT adalah jumlah pemilih dalam DPS perbaikan, ya. Jadi DPS perbaikan itu nanti Bapak Ibu adalah tetap blanko B1 yang di dalamnya sudah ada proses perbaikan, ya. Artinya ada mencoret nama di situ dan berisi keterangan. Nah, jadi angka atau jumlah pemilih dalam DPS yang final adalah jumlah pemilih setelah dilakukannya perbaikan dalam DPS. Kalau misalnya nanti daftar DPS awal itu berjumlah 100, lalu setelah dilakukan perbaikan ada 5 nama yang dicoret, maka sudah tidak 100 lagi jumlah DPS, tetapi sudah 100 kurang 5, yaitu 95 pemilih lah dalam DPS di Huta tersebut, ya. Itu maksudnya di angka 4 ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kertas kerja Bapak Ibu dalam melakukan perbaikan, ya, pencatatan perbaikan DPS ini, ya, kertas kerja Bapak Ibu adalah tetap modul B1, ya. Modul B1 itulah yang menjadi kertas kerja Bapak Ibu melakukan perbaikan berdasarkan informasi, ya. Ini dia. Inilah juga model B1 inilah yang tetap menjadi kertas kerja Bapak Ibu melakukan perbaikan DPS. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah perbaikan DPS, maka apabila kita melihat jadwal ini, secara paralel ketika DPS dilakukan perbaikan, maka dilaksanakan juga pencatatan
data ya pemilih tambahan dalam DPTB ya. Jadi secara paralel pada 3 hari yang sama dilakukan 2 kegiatan yang berbeda ya. Kita akan memberikan penjelasan lebih lanjut ya berkaitan dengan daftar pemilih tambahan ya. Jadi informasi yang supaya kita bisa sama-sama pahami Bapak Ibu, daftar pemilih tambahan ini ya, ya penduduk Nagori yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilpana namun tidak terdaftar namanya dalam DPS wajib secara aktif ya melaporkan kepada panitia melalui gamot dengan melampirkan alat bukti ya. Sebagai konsekuensi ketika DPS itu kita umumkan, maka warga akan mengecek DPS itu ada atau tidak namanya dalam DPS. Kalau warga yang bersangkutan merasa dia sudah memenuhi 5 syarat sebagai pemilih, tapi ternyata namanya tidak Bapak Ibu catatkan dalam DPS, maka warga yang merasa memenuhi syarat sebagai pemilih dapat ya dan wajib secara aktif ya wajib secara aktif melaporkan kepada Bapak Ibu panitia melalui gamot dengan membawa bukti-bukti ya. Jadi tetap harus dilakukan proses validasi dan verifikasi benar atau tidak warga yang datang itu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalnya ya, dia merupakan pemilih pemula ya. Dia merupakan pemilih pemula ya. Ketika dia mengecek ternyata namanya tidak ada di situ. Dia sudah berumur 17 tahun atau dia akan berumur 17 tahun pada tanggal 15 Maret 2023 tetapi ternyata namanya tidak ada dalam DPS, maka warga pemilih pemula tersebut dapat meminta supaya dicatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan DPTB dengan membawa fotokopi KTP atau KK atau ijazah akte lahir ya untuk membuktikan bahwa dia sudah berumur 17 tahun atau akan berumur 17 tahun pada tanggal 15 Maret 2023 ya. Jadi fotokopi bukti-bukti dia menandakan sudah berumur 17 tahun dan akan berumur 17 tahun wajib Bapak simpan dan arsipkan. Begitu juga Bapak Ibu ya. Poin B ini akta atau surat nikah atau surat keterangan lainnya bagi yang sudah atau pernah kawin di bawah umur 17 tahun. Dia belum berumur 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah namun karena namanya tidak dicatatkan dalam DPS, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa dia sudah pernah menikah namun di bawah 17 tahun. Begitu juga Bapak Ibu dengan poin C ya. Ya. Bagi pensiunan TNI Polri ya yang namanya tidak tercatat dalam DPS dapat dicatatkan namanya dalam DPTB sepanjang membawa surat keterangan pensiun atau dokumen sejenis yang membuktikan bahwa dia bukan lagi anggota TNI Polri. Begitu juga dengan poin D ya. Bagi orang yang pernah dirawat dan dinyatakan sehat dari gangguan jiwa atau ingatan, tapi ternyata namanya tidak ada dalam DPS, maka yang bersangkutan bisa didaftarkan dalam DPTB sepanjang membuktikan bahwa dia sudah sehat ya, membuktikan surat keterangan sehat jiwa atau dokumen sejenis ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang huruf E ini ya, surat keterangan domisili dari pemerintah Nagori bagi suami atau istri yang menikah dengan penduduk Nagori setempat dan telah bertempat tinggal di Nagori sekurang-kurangnya 6 bulan namun belum memiliki KTP Nagori setempat ya. Ini kita berikan peluang ya bagi suami atau istri dari luar Nagori yang menikah dengan suami atau istri yang merupakan penduduk Nagori setempat sepanjang ya mereka sudah bertempat tinggal di Nagori paling sedikit 6 bulan. Ya, seperti itu ya. Nah, kondisi 5 kondisi ini tadi dari poin A ya sampai poin E ya sepanjang mereka sudah memenuhi 5 syarat pemilih Pilpanak maka nama mereka dapat dicatatkan dalam daftar pemilih tambahan. Ya. Yang kedua kita lanjutkan lagi. Pemilih sebagaimana dimaksud di atas tadi didaftarkan sebagai pemilih tambahan oleh panitia ya dalam DPTB. Angka 3, penyusunan DPTB menggunakan formulir DPTB ya, yaitu kertas kerjanya adalah
model B4 ya. Jadi ini dia kertas kerja Bapak Ibu mencatatkan nama-nama yang tidak terdapat dalam DPS tapi memenuhi syarat sebagai pemilih Pilpana, memenuhi 5 syarat pemilih Pilpana, maka nama-nama mereka dicatatkan dalam kertas kerja B4 ya, daftar pemilih tambahan. Kurang lebih sama seperti blanko daftar pemilih sementara ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaporan, pencatatan dan penyusunan pemilih tambahan dalam DPTB dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari setelah berakhirnya masa pengumuman DPS. Tadi sudah kita lihat jadwal ya, bahwa pencatatan data pemilih tambahan adalah setelah berakhirnya pengumuman DPS ya. DPS itu diumumkan berakhir 19, lalu proses pencatatan pemilih tambahan dalam DPTB adalah mulai dari 20 ya sampai dengan 24 ya. 20 Januari sampai dengan 24 Januari atau sebanyak 3 hari kerja. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan lanjut. Ya, pada angka 5, panitia pemilihan melakukan penetapan DPTB melalui sebuah rapat pleno yang selanjutnya hasil penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara penetapan DPTB yaitu menggunakan lampiran model B5. Jadi setelah berakhirnya pencatatan dan penyusunan DPTB, maka dilanjutkan dengan tahapan penetapan dan pengumuman DPTB ya. Penetapan penetapan DPTB itu ya mulai dari tanggal 25. Disinilah tanggal 25 Januari lah Bapak Ibu melakukan rapat pleno penetapan DPTB, di mana hasil dalam rapat pleno tersebut dituangkan dalam kertas kerja model B5 ya. Model B5 inilah nanti yang akan Bapak Ibu buatkan sebagai hasil dari rapat pleno ya. Sama prinsipnya, jadi nanti dituangkan daftar pemilih tambahan untuk masing-masing huta ya, seperti itu. Setelah dilakukan penetapan, maka dilanjutkan dengan pengumuman DPTB ya, mulai dari 25 hingga seterusnya. Ya, mulai dari pengumuman DPTB dilakukan setelah penetapan DPTB ya. Dalam angka 6 ini dijelaskan, DPTB yang telah ditetapkan selanjutnya dibuatkan salinannya untuk diumumkan oleh panitia, ya, yaitu menggunakan kertas kerja model B6 dan ditempelkan di beberapa tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, kertas kerjanya adalah model B6. Ya, inilah pengumuman daftar pemilih tambahan. Jadi semua pihak wajib turut mengetahui ya, wajib turut mengetahui siapa-siapa saja orang-orang warga Naguri yang dicatatkan namanya sebagai pemilih tambahan ya. Jadi kertas kerja model B6 ini akan ditempelkan bersama dengan model B5 ya, daftar blanko daftar pemilih tambahan ya. Jadi bukan hanya berita acara ini saja yang ditempelkan, tetapi termasuk juga blanko B5 ya. Maaf, blanko B4 ya. Blanko B4 menjadi lampiran dari pengumuman blanko B5. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian penjelasan kami dari panitia pemilihan pengurus serentak tingkat kabupaten terkait dengan proses mulai dari penetapan DPS, pengumuman DPS, pencatatan perbaikan DPS, pencatatan data pemilih tambahan, serta penetapan dan pengumuman daftar pemilih tambahan. Ya, selanjutnya kami akan memberikan informasi lanjutan terkait dengan penetapan dan pengumuman daftar pemilih tambahan atau DPT. Ya, bagi Naguri yang sudah menetapkan calon panggulu dengan jumlah 2 sampai dengan 5 orang. Ya. Itu dilaksanakan tanggal 30 Januari, sedangkan penetapan dan pengumuman DPT bagi Naguri yang melaksanakan seleksi tambahan itu tanggal 7 Februari, dan penetapan dan pengumuman DPT bagi Naguri yang melakukan perpanjangan pendaftaran itu dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 24 Februari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan dari kami Panitia Pemilihan Kabupaten Simalungun untuk pelaksanaan pemilihan pengurus serentak kita.
Semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas di masing-masing nagori dengan sukses, sehat, berjalan dengan lancar, dan melakukannya sesuai dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam juknis yang sudah diedarkan. Terima kasih, kami akhiri. Selamat siang, horas mahubata kehidupan.